bawah langit senja, mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa, jadi langkah gagah berkobar. Tengah gemuruh soal timnas U20 yang bapuk, tentu kita harus fokus untuk terus memantau persiapan dari tim senior. Karena bagaimanapun dengan kondisi sekarang, peluang untuk bisa lolos ke Amerika, Kanada, dan Meksiko sangatlah terbuka. Tentu 4 laga sisa apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Yang mana salah satu caranya udah pasti menambah pemain keturunan yang punya nilai tambah buat tim. Sejauh ini setelah Oli Rummenigge, Ciro adalah nama yang kabarnya sedang diusahakan biar cepat. Meskipun begitu, kita nggak boleh lupa kalau masih ada nama Pascal Struijk yang terus mendapatkan bujuk rayu dari netizen untuk gabung ke timnas. Terlebih setelah ia berhasil menjadi penentu kemenangan 2-1 Leeds atas Sunderland lewat brace yang dicetak, membuat netizen makin kesengsem padanya. Nah, menurut jurnalis Belanda, Danny van Laar, Patrick Kluivert sendiri kabarnya akan segera melakukan pendekatan ke pemain-pemain diaspora lainnya yang selama ini masih dalam tahap incaran. Yang mana salah satunya adalah Pascal Struijk. Dan bukan tak mungkin pengaruh Kluivert dalam waktu dekat akan membuat Pascal memantapkan hatinya untuk membela timnas Indonesia. Jika itu terjadi, sungguh kedalaman skuad timnas Indonesia dirasa sangat bisa untuk bersaing konsisten menembus level dunia. Walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Melihat perjuangan timnas Indonesia untuk menggapai mimpi dan ambisi ke panggung dunia, walah asli berat cuy. Mulai dari direcokin sama para haters dalam negeri yang coba membuat situasi keruh, kemudian tergabung di grup neraka. Plus jangan lupa juga, kita masih punya urusan sama Bahrain yang kayaknya bakal terus berlanjut. Meskipun begitu, pasti akan ada jalan bagi tim Garuda untuk terbang tinggi. Dan buat sekarang ini, please lah, nggak usah terpengaruh sama media-media ataupun pihak-pihak yang cuma ingin bikin suasana nggak enak. Daripada gitu, mendingan fokus aja sama hal-hal yang terkait perkembangan tim nasional, khususnya tim senior. Karena bagaimanapun, timnas senior adalah wajah bagi sepak bola suatu bangsa itu sendiri. tertinggi. Tahu di balik sangkar baja, hati sembunyi embun pagi. Perjuangan sejati diukir di relung hati. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada cita-cita. Ya, perihal langkah-langkah yang diambil, jelas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang baru pasti akan berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Dan suka nggak suka, nama besar seorang Patrick Kluivert sejatinya mampu kok untuk menarik minat pemain grade A agar semakin mantap join ke Indonesia. Dan menurut jurnalis Belanda, Danny van Laar, dalam waktu dekat ada nama-nama yang udah masuk daftar Kluivert, yang mana salah satunya adalah Pascal Struijk. Ya, pemain Leeds United tersebut kembali membuktikan jika ia bukanlah pemain ecek-ecek, di mana dalam laga terbaru Pascal mampu jadi penentu kemenangan Leeds atas Sunderland 2-1 lewat brace yang ia ciptakan, sekaligus memantapkan posisi tim tersebut di puncak klasemen Championship. Ya, Pascal sendiri diketahui sampai detik ini masih nggak habis pikir mengapa orang-orang Indonesia begitu antusias kepada dirinya, padahal ia sendiri belum jadi WNI. Dan seolah-olah itu juga membuktikan kebenaran ucapan Marcel Kers ataupun Kevin Dix soal betapa gilanya fans sepak bola di Indonesia. Di mana dalam hal ini, publik tanah air sangat aktif memberinya pesan positif di sosial medianya. Itulah mengapa pasca melawan Sunderland, Pascal Struijk benar-benar merasa happy atas beragam dukungan yang didapatkannya. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Yap, untuk sekarang ini bolehlah kita merasa bangga dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri, karena bagaimanapun hal-hal bagus yang mereka lakukan pada akhirnya ikut membawa nama Indonesia jadi lebih tersorot. Dan rumor transfer pemain-pemain timnas Indonesia sejatinya saat ini juga cukup ramai dibicarakan. Yap, setelah kemarin ada Kelvin Verdonk yang santer jadi buruan utama PSV, kini ada Tom Haaien yang dikabarkan akan merapat ke FC Utrecht. Nah, kabar itu sendiri mencuat seusai pertandingan FC Utrecht versus Almere City beberapa waktu lalu, di mana salah satu pandit RTV Utrecht, Apie Boonen, secara tegas menyarankan Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Zuidam, untuk merekrut Tom Haaien sebagai tambahan kekuatan di lini tengah. Menurut Boonen,
Tom Haye emang bukan pemain yang memiliki kecepatan. Namun, pemain timnas Indonesia tersebut dinilai bisa berpikir cepat dan mudah menemukan solusi di lapangan. Selain itu, sosok Tom Haye juga diperlukan sebagai pemain yang berpengalaman dan bisa membawa bola hingga dekat garis depan. Terlebih dengan kontraknya yang akan kelar bareng Almer 30 Juni 2025, maka pihak FC Utrecht pun bisa mendapatkan Tom secara bebas transfer. Dan bagi Tom sendiri adalah kesempatan besar jika transfer itu terrealisasi. Sebab FC Utrecht sendiri kini masih duduk di posisi 3 Eredivisie. Kalaupun di akhir musim gagal lolos ke UCL, paling enggak tiket Europa League sangat mungkin didapat. Jelas bagi seorang Tom Haye bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa pasti akan membuat kemampuannya semakin teruji dan imbasnya itu sangat bagus buat timnas Indonesia. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Sementara itu ada kabar soal Maysilkers. Dikutip dari Twente Insight, kalau FC Twente berharap bisa menambah pemasukan mereka di musim panas nanti dengan menjual dua punggawa andalan mereka, Maysilkers dan Sam Stein. Saat ini FC Twente sendiri ingin memperbaiki finansial mereka dan telah berhasil dengan menjual beberapa pemain mereka seperti Anas Salah Edine, Vaclav Černý, dan Manfred Ugalde. Nah, untuk Sam Stein akan coba dijual dengan harga 12,75 juta euro, sedangkan Mace di angka 11 juta euro. Yap, sesaat setelah kabar ini muncul, diketahui untuk peminat Maysilkers langsung ada 5 tim, yang mana itu adalah Feyenoord, PSV, Como, Bologna, dan Sevilla. Nah, dari 5 tim tersebut, Mace sendiri dikabarkan paling interest buat join ke Bologna atau Sevilla. Jika Mace ke Bologna, maka kita akan punya 2 bek tangguh yang semuanya main di level elite Serie A. Sedangkan kalau ke Sevilla, itu akan jadi sebuah pengalaman luar biasa bagi Mace karena di sana ia bisa main melawan pemain seperti Mbappe, Bellingham, Vini, Lamine Yamal, Pedri, hingga The GOAT sejati, Anthony, jika dipermainkan oleh Real Betis. Jelas sekarang ini keputusan pastinya ada di tangan Maysilkers sendiri. Kontraknya bersama Twente akan kelar pada musim panas 2026 mendatang. Dan dengan pergi di Juni 2025, Mace bisa membantu keuangan timnya. Tapi kembali lagi, umurnya masih 23. Kalaupun ia memutuskan untuk main di luar Belanda, itu akan jadi sebuah tantangan besar dalam karirnya. Sebab bila seandainya Mace main di Italia atau Spanyol, so pasti intensitasnya akan jauh lebih tinggi, kan gitu. Dan jika Mace bisa cepat beradaptasi, ya udah kembali lagi. Yang untung tuh timnas Indonesia. Langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun perihal soal masa depan pemain, tentu saja Mimin berharap yang terbaik. Gak cuma soal Tom, Mace, Verdonk, Kevin, hingga Jay, tapi semua pemain semisal join klub baru, mudah-mudahan bisa perform. Atau yang masih struggling di timnya sekarang, semoga bisa dapat kepercayaan lebih kayak Kevin Dix yang musim depan main di Bundesliga. Mudah-mudahan deh bisa langsung klik. Pun Kelvin Verdonk semisal jadi pindah PSV, ya mudah-mudahan bisa tambah oke performanya. Kemudian buat Jesus, gak apa-apa kok bertahan dulu di Venezia, paling enggak sampai akhir musim, yang penting selama itu kamu bisa terus starter. Toh kalau kamu bagus, pasti di akhir musim tetap ada banyak tim yang ngantri. Jadi Mimin pikir keputusan Bang Jess sekarang adalah keputusan yang cukup bijak. Lalu Mace gimana? Mimin sendiri juga belum tahu, mengingat ini pemain kayaknya emang secinta itu sama Twente. Tapi dengan usianya yang masih sangat muda, ya kalau semisal Mace mau pindah ke PSV atau Feyenoord dulu, gak apa-apa sih, sebelum nantinya di usia prime, ia baru keluar dari Belanda untuk menjajal tantangan di liga lain yang lebih kompetitif. Ingat, ini cuma pendapat Mimin pribadi loh ya.
Salah-salah nanti dihujat deh sama fans garis keras El Nyenyir yang keren abis itu. Kemudian soal Pascal Strike gimana? Percaya deh, kalau misalnya nanti timnas bisa menang lawan Aussie dan Bahrain, gak cuma Pascal, tapi Emiliano, Ian Maatsen, dan Jayden Osterwolde bisa didapat. Tapi itu nanti, karena sekali lagi yang paling penting, semoga para pemain timnas sekarang ini bisa perform di klub masing-masing. Meskipun misalnya timnya bapuk, paling enggak menit bermain kalian terjaga. Dan buat yang masih berjuang mendapatkan menit bermain, ayo semangat, jangan kendor. Tunjukkan terus semangat menolak menyerah. Buktikan kalau pemain Indonesia itu bisa kok bersaing. Oke, kita Garuda. Menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.